that separates like me. Yang menciptakan lagu ini pernah membuat satu penilaian bahwa kulit hitam itu adalah orang-orang yang pantas untuk diperbudak. Dia jauh-jauh dari Inggris pergi ke Afrika hanya bukan membeli barang tapi membeli manusia. Padahal orang tuanya adalah seorang pemimpin gereja, pelayan gereja. Tapi dia lebih tertarik kepada bisnis yang menguntungkan, yang membuat dia kaya. Dalam perjalanan pulang dari Afrika ke Eropa, ke Inggris tepatnya, di situ ada gelombang yang begitu hebat menerpa kapal itu. Ya, para awak kapal, para kapten kapal berusaha untuk bagaimana supaya dia selamat. Kalau tidak salah namanya John Newton, kalau tidak salah. Pada saat itu dia ingat, oh ada Tuhan. Tuhan mungkin menghukum aku hari ini. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni atas dosaku yang besar ini karena aku membuat manusia berbeda di hadapanmu. Karena aku menganggap bahwa kulit hitam itu adalah selevel dengan budak. Dulu pernah kita tonton ya, si muda-muda dengan muda anak pernah ingat nah film Little Miss ini nah. Ya, film Little Miss pada waktu itu menyatakan bahwa kulit hitam itu ada namanya siapa aja namanya waktu itu, tapi sangat juga siapa? Tuan Baron kan? Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa penilaian itu berlaku sampai suatu hari ada namanya Junior, ya Martin Luther King Junior di Amerika, pendeta Amerika. Pernah saudaraku mengatakan bahwa kami menentang yang namanya perbedaan kulit hitam dengan kulit putih. Tapi dia dipersekusi. Begitu juga sejak yang namanya Nelson Mandela di Afrika, yang dipenjarakan berpuluh-puluh tahun barangkali, sampai akhirnya dia menjadi presiden Amerika Selatan karena dia memperjuangkan bahwa kulit hitam dengan kulit putih sama. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan, tahun 2020 mungkin kita memiliki penilaian masing-masing, tapi 2021 ini saya mengajak kita supaya pahamilah nilai kita seturut dengan firman Tuhan. Setuju? Jadi bukan berdasar orang lain. Dan ingat bahwa para orang tua, berikanlah penilaian yang terbaik kepada anak-anak kita. Ya, saya teringat dulu itu sangat mempengaruhi mental saya pribadi. Mungkin mental kami juga semua anak-anak papa dan mama. Kalau mama dulu nandeh berukaro, dia sering menakuki, kita si mesra anak dunia dah. Maka saya lihat orang lagi, si bayaknya praktek nabi bagi kah teman-temanku sekolah SMP merendah golif BMX nah. Aku lolat kereta segala, pas kan kata nanti itu ya. Kalau kan dari buhek nih buku aku merengkai kan gedak kah ya. Bahwa nilai yang ditanamkan orang tua terhadap diriku mempengaruhi diriku, sehingga aku merasa bahwa aku orang yang paling hina, paling miskin, dan wajar ditolak di mana-mana. Tapi hari ini saudaraku, Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Penilaian-penilaian yang di luar dari konteks Alkitab kita batalkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita didik anak-anak kita seturut dengan firman Tuhan. Kalau begitu bagaimanakah nilai kita di hadapan Tuhan? Perlu kita pahami bahwa walaupun bintang, langit, bumi, matahari begitu hebat, tapi sesungguhnya itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu maka saya heran kalau ada orang bercinta, kaulah bintangku, kaulah bulanku. Emangnya bulan lebih indah dari manusia? Ya, kata dunia. Tapi menurut firman Tuhan dalam Mazmur, ketika aku melihat ciptaanmu, ketika aku melihat bintang ciptaanmu, siapakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia ternyata saudaraku adalah makhluk yang paling berharga. Kulit hitam, kulit putih. Pernah sih bagi lagu Jeda, hitam atau putih, semuanya disayang Tuhan. Mangkam sudah muda, piring pegang, pasti dikari sohor kalian menengah.
Iya lo keren lalak poles lah tu alam komentar deh. Lah boleh tentukan Tuhan si benar-benar menginginkan wanita hitam. Lagam tu, ya. Miss World tahun 2020, tahun 2019, kulit hitam jelek menurut kita. Tapi dalam dewan juri dialah wanita Miss World dunia tahun itu. Maka ulanglah percaya diri. Ini yang saya tanamkan kepada dua anak masuk Manase, Gebi. Saya tahu yang paling mengikuti sifat ini adalah sifat saya yang masih tersisa anak kami Gebi. Dia kadang-kadang, Pak, bagaimana supaya aku percaya diri? Ya, saya suntik terus. Jangan takut aku. Jangan takut, maju terus. Ya, kalau ada lomba-lomba pidato, maju terus. Ada perlombaan, maju terus. Ini kerja saya, saudara. Karena saya tahu Tuhan yang mengangkatnya. Pada suatu hari ada namanya perlombaan duta anti narkoba di Tanah Karo. Termasuk anak kita Gebi ikut. Pada saat itu tugas saya hanya maju-maju. Ya, dia maju sambil berdoa. Tak kenapa waktu itu Tuhan bekerja luar biasa. Diumumkanlah pemenang duta narkoba se-Kabupaten Karo. Jangan duta narkoba, Duta anti narkoba, bukan duta narkoba. Duta anti narkoba, Gabriela Angelina Brutariga. Ya, saudara, apakah setelah itu kurang percaya dirinya sudah bertumbuh? Masih ada terus. Orang yang sudah menanamkan bahwa anaknya itu hebat baik saja pun, maka hati nuraninya yang terdalam, maka jati dirinya terdalam, dia akan setuju terhadap perkataan-perkataan kita. Saya sampaikan pada kita hari ini, saya pun dulu bertobat. Kau bandel kali kau. Hari ini tidak. Kalau memang dia masih bandel, ya, maka jangan kata-kata bandel, gedal, gudul. Kalau yang saya pahami, saudara. Karena itu sangat masuk ke dalam, ya, dalam hati kita, sehingga kita menangkap. Manusia ini memiliki antena-antena, sehingga dia menerima, dan itu masuk ke dalam hidupnya, dan itu menjadi penilaian hidupnya. Sebelum kita lihat bagaimana penilaian kita terhadap orang lain, mari kita pahami dulu bagaimana nilai kita dalam Kristus Yesus. Pertama, bahwa nilai kita bukan selembar emas, tapi lebih dari emas tua, lebih dari emas murni. 1 Petrus 1, 18-19. Coba tampilkan dulu apa. Bisa tampilkan 1 Petrus 1. Mana? Oh, belakang. Oh, oke. 1 Petrus 1, 18-19. Dibaca lebih. Ya, kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sekali warga tadi 1.000, 2.000, 3.000, 3 juta, $1, $1 juta, no. Nilai kita senilai dengan pengorbanan darah Kristus. Bahwa nilai kita hari ini adalah selepel dengan nyawa Kristus. Tidak pantas bagi kita untuk tidak mengasihi Dia, ketika kita sudah tahu bahwa Dia begitu mengasihi kita. Amin. Mestinya ya, nilai kita tidak bisa diukur dengan sesuatu benda materi. Saya tahu di Tiga Binanga bersembahyang dianggap memiliki nilai lebih. Saya tak bersembahyang, iya dibagi emang harga. Rekan kalau sembahyang, kamu milala kali buku kami si mergana. Ada level-level tertentu, penilaian tertentu dalam setiap lokasi tertentu.
Sehingga misalnya kalau kami tarikan gersang contohnya, di Tiga Pinangah dia nggak kurang, tapi kalau di Pergendangan dia pula pulunya di situ. Pulu itu artinya pengulu, keturunan pengulu gitu, karena dia mendirikan kampung itu. Sehingga kita setuju, kadang-kadang setuju bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dinilai, kita menerima penilaian itu, dan lupa penilaian akan Tuhan. Tuhan menilai kita bahwa kita lebih dari emas, perak, dan lain sebagainya. Zakaria 2 ayat 8. Kita baca firman Tuhan. Zakaria 2 ayat 8b kalau tidak salah. Silakan tampilkan. Mudah-mudahan saya benar ya. Karena ini termasuk materi yang lama yang saya tergerak untuk menyampaikannya. Oke, jelas ya. Kita baca firman ini sama-sama. 1, 2, 3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita berarti biji mata Tuhan. Ada satu hal yang unik di gereja kita dari dulu. Setiap tamu yang datang, hamba Tuhan langsung berkhotbah. Saya pun termasuk tadi. Kau khotbah deh, oke. Tentu saja seorang teolog tidak pernah kekurangan khotbah. Tapi yang menjadi masalah, mana yang harus disampaikan? Karena di otaknya itu firman-firman terus. Ya. Saya berdoa, Tuhan apa yang harus disampaikan? Maka saya dengar tadi lagu-lagu tadi berhubungan dengan ini. Inilah yang saya sampaikan. Haleluya. Ya, berhubungan dengan penilaian, pemahaman nilai kita. Biji mata. Saudara, saya praktekkan dulu. Nah ini bapak tengah. Kami sama-sama bapak tengah ini. Nah, di bapak tengah biasanya ganting-ganting logi. Sas ya. Coba aku tepuk dulu. Reaksinya kayak kira-kira pertama. Kalau kita sadari. Refleks. Hah? Oke, sekali lagi. Sini kamera, sini. Kalau idah kelakar. Nah, reaksinya kayak kira-kira pertama. Tidak mengelak. Arkedip. Kalau tidak mengelak, tahulah dia tidak mengelak karena nggak mungkin kupukul langsung kan. Tapi secara spontan dia langsung tutup mata. Kenapa dia tutup mata? Karena ada biji mata yang dilindungi. Amin. Kita biji mata Tuhan. Jangan coba-coba hina. Walaupun hitam, kulit putih, kulit hitam. Saya suka lagu itu. Langali lagu ejen, dalam kan? Karena coba nyanyi kan. Hitam atau putih, dangdut. Kulit hitam, kulit putih, hitam atau putih. Terus? Mata sipit ya naga. Mata bulat semuanya disayang Tuhan. Gua gak nundun diri itu. Gendek sangat padu. Gendek atau gedang tambahin saja. Gua gak keriting sangat dulu. Keriting atau lu. Gua igung, mancung atau pesek. Adi menggogo kak pesek itu dulu. Pesek atau mancung. Dedek saja. Belum masuk ya kemas. Alam sadar bawah kita. Nah, ini sekali saya pria tidak menyukai hidung pesek. Gawat. Karena dia suka pria itu. Harusnya dijawab lagi. Tuhan sudah mengirimkan pria yang suka hidung pesek. Begitu ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan itu hidupnya mestinya berdiri di atas penilaian Tuhan.
bukan penilaian orang lain terhadap diri kita. Saya sudah sampaikan tadi, bertahun-tahun, berbulan-bulan, saya masih teringat berdiri di depan ini bukan hal yang gampang. Berbicara di depan ini bukan hal yang gampang. Pernah suatu hari ketika persaudaraan Mergasi 5, anak muda di Pekanbaru Duri, aku ingat waktu itu. Ya, sekedar cerita kita, persaudaraan Mergasi 5 muda-mudi, ya, bergelar jauh. Mulai bergelar, pilih ke ujung nak, belah ujung nanti. Tapi kan salah strategi. Semakin dekat aku betul-betul jantung. Lalu aku panglau. Aku ingat andai pas, teringat terakhir. Gelar beda tarikan udun sapu. Kalau kata kau ini lagi jenah gitu, enggak jelas saudaraku. Kenapa? Karena penanaman. Bahwa kita merasa kita orang paling hina. Apalagi kalau bagi anak kita jurung, tambah anak kita jurung. Gitu kita guru-guru banget. Ya, oke. Ya. Kita ejek diri kita sehingga kita setuju, alam sadar kita menangkap karena telinga kita semacam antena. Fakta mengatakan bahwa anak kita bandel, itu fakta, tapi de jure-nya harus berbeda. Ya. Kia, halo, gua ada melawan ada bedak ya, melawan. Jam 3 Pak Ian jujur kayak jam 8 bedak. Ulah kamu sang sih, bapak udah dua malah gembala jenda. Pernah sadar punya mendem ni nama rendah. Sore kin mendem ego mah. Kalau kita paksakan bahwa dia harus bangun cepat dengan cara kita contohnya, maka itu akan menjadi masalah bagi kita. Ya. Mana sih di apa? Aku termasuk perbapan agak kejam, termasuk ya. Mana sih mereka ingat pernah ku ikat, pernah ku tambah kan, minta ampun iya lah berubah. Ya mana aku berubah, balik. Kuingat firman Tuhan, libas anakmu dengan rotan ini di dalam itu. Tapi tidak berubah. Terakhir, gimana caranya aku supaya aku berubah? Aku nggak tahu Pak, bagaimana caranya supaya aku. Yang penting apa yang Bapak bilang itu, aku masih tetap main game. Wah, gue gawat teh. Mau bapak pukul, mau bapak ikan, aku tetap main game. Oh kalau begitu Tuhan apa yang harus aku lakukan? Caranya, oke aku kalau gitu bapak pun rasa sukanya main game gitu lah. Bapak yang main game, isur beli ya. Dukung bapak ke gue deh, sap. Dung main game deh, imlana kakak krisen nak. Main game kami itu seharian. Ya, apalagi tahu aku kemudian kau kurun, lu kau akan main gimana? Ini apa? Tapi ada satu hubungan yang bagus di situ. Yang saya tahu hubungan itulah yang bisa mengubahkan dia. Ya. Terakhir apa yang saya tidak tahu, dapat berubah Pak. Aduh, aku sekarang udah dengar kot Bapak. Nonton dugin, pendeta tapi anak nomor latih. Yang suruh khotbah empiri ya. Pernah sekali praktekkan, aku sini kau dulu. Apa Pak? Coba aku berdiri dulu mimbar itu ya. Ngapain Pak? Berdiri saja kau di situ, berdiri lah dia. Udah Pak berdiri ya. Buat kursiku udah lagu cek. Jadi maksud Bapak, coba bilang aja apa saja aku kata, udah ngerti dia. Seolah-olah dia mengkhotbahi bapaknya kan. Ya, langsung dia lari. Maka saat itu bahwa saya harus berubah. Maka saya sebut namanya pahlawan. Sampai detik ini, pas HP gue ya, lalu mana sih dia pahlawan. Ya. Bandel keselamatan ada pahlawanku.
Saya percaya saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan berarti kita nggak Kristen ya, kau bukan yang dewasa, bukan begitu, salah pula. Anakku, mari kita datang pada Tuhan. Ingatkan terus, Allah yang berubah itu persoalan belakang. Terlebih apalagi kalau kita orang tua sebagai contoh, Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke topik atau tema. Yang kedua, bahwa nilai kita tidak bisa diukur dengan nilai material ukuran dunia. Dan yang terakhir, kalau tidak salah Mazmur 43 ayat 3 sampai 4. Atau Yesaya barangkali. Coba Yesaya dulu. Yesaya 43 ayat 3 sampai 4. Ada belakang pas Mazmur. Coba Yesaya dulu ya. Yesaya 43. Oh, berarti tepat ya. Kita baca dengan bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Karena engkau berharga di mataku. Konteksnya kepada bangsa Israel. Bagi bangsa Israel betul gedal takai. Menurut Yesus, bangsa Israel itulah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala batu, tapi tidak pernah mengurangi nilai bangsa ini. Ada contohnya, kertas contohnya ya, kertas. Saya buat contoh. Ini kertas. Anggap aja ada sennya. Harga kertas seneda 5.000, 10.000, 20.000, 100.000. Si 5.000 ini gosok kages tangga ya. Menurut kamu, apakah karena digosok nilainya bertambah atau enggak? Gundari sen eda harga 100.000, ripuk kan begini deh. Bentar kan. Bentar kan kuja. Sen 100.000. Eda sen 5.000. Apa yang pilih dulu? Eda gosok gestang kaya. Harga? Engkau minta 100.000. Puji Tuhan. Mungkin kita babak belur melawan dosa, lalap dabu, lalap jungut-jungut. Udah sempat kita saling tuduh menuduh. Sering lo kena pantas jadi selain Tuhan, lo kena pantas pantas. Memang nggak salah kita buat standar.